Kemampuan genom virus untuk berkorporasi dan terintegrasi ke dalam genom sel inang tanpa merusak sel inang, termasuk dalam daur hidup virus yang disebut A. litik, B. abortif, C. replikatif, D. adsorptif, dan E. lisogenik. Oke, jadi perlu kita ketahui pertama ya, kalau daur hidup virus itu cuman ada dua ya. Yang pertama itu daur litik, dan yang satu laginya itu daur lisogenik. Cuma ada dua ini ya. Jadi yang tiga pilihan lain ini udah bisa kita coret aja. Ini pasti salah, oke? Jadi ini soalnya kita cuma pilih antara litik dan lisogenik aja. Gampang banget kan ya? Nah, ini merupakan diagram daur litik yang sebelah kiri, kemudian yang kanan ini daur lisogenik ya. Kita bahas dulu daur yang litik. Jadi tahap pertama pada daur litik itu adalah adsorpsi. Ini pertama ya, yang ini. Aku tandain. Jadi adsorpsi ini adalah penempelan virus ke membran sel inang. Nah, yang warna biru ini merupakan DNA sel inang ya. Jadi yang kotak ini merupakan sel inangnya. Setelah tahap adsorpsi, kita lanjut ke tahap penetrasi. Tahap penetrasi ini merupakan tahap pemasukan atau penyuntikan DNA virus yang warna merah ini ke dalam sel inang. Ya, jadi si DNA virusnya itu dimasukkan ke dalam sel inang. Setelah penetrasi, kita lanjut ke replikasi. Di tahap replikasi ini, si DNA virusnya itu kayak menghancurkan DNA sel inang. Jadi ini harusnya itu sebenarnya warna merah ya, ini warna biru. Kemudian dia mereplikasi gitu, sehingga si sel ini tuh dikendalikan oleh DNA virus. Kemudian setelah replikasi lanjut ke tahap sintesis, yaitu pembentukan anggota tubuh. Yaitu pembentukan anggota tubuh virus. Kayak misalnya ini ada kepalanya, terus ini ada kakinya, ntar ada badannya gitu. Setelah dibuat, tentunya akan dirakit ya, atau disusun gitu. Menjadi si virus yang sudah siap ya, jadi virus yang bentuknya tuh udah sempurna. Ya udah nyatu gini. Nah, kemudian setelah virus-virus terbentuk secara sempurna, akan terjadi lisis atau pecah pada sel inang. Jadi si membran selnya itu pecah, kemudian si virus-virus yang tadi sudah dibentuk ini, dia akan keluar gitu ya, keluar dan akan menginfeksi sel-sel lainnya. Oke, nah itu tadi daur litik, kemudian kita lanjut ke daur lisogenik. Nah, daur lisogenik itu mirip-mirip sama daur litik ya. Awalnya juga sama nih. Jadi awalnya itu adsorpsi dulu, si virusnya itu nempel ke membran sel-sel inang, kemudian dia melakukan penetrasi atau pemasukan DNA virus. Nah, setelah dari penetrasi ini, harusnya tuh ke sini nih. Ke penyisipan ya, bukan ke mana? Ini bahkan gak ada tanda panahnya. Harusnya ke penyisipan ya. Ini gambarnya emang ada salah. Mungkin kayaknya yang buat, dia kan pengen bentuknya siklus gitu, jadi tanda panahnya agak ngaco. Jadi setelah penetrasi, kita ke penyisipan. Jadi pada tahap penyisipan itu, DNA virus yang tadi masuk ke sel inang itu nggak akan langsung menghancurkan DNA sel inangnya. Jadi nggak akan langsung dihancurin kayak yang di sini, tapi dia kayak menempel dulu gitu. Disebutnya ini penyisipan. Nah, setelah si DNA virusnya itu nempel ke DNA sel inang, si sel inangnya itu akan dikendalikan sama DNA virus dan kemudian melakukan pembelahan. Ya, melakukan pembelahan sel biasa gitu. Jadi selnya akan makin banyak. Kemudian setelah si selnya ini banyak, si DNA virus ini akan melakukan pemisahan lagi. Nah, setelah melakukan pemisahan, dia langsung sini ya, langsung ke replikasi. Dia nggak penetrasi dulu ya, masa ngulang lagi gitu kan. Ke replikasi, kemudian sama ya kayak daur litik, terjadi replikasi DNA virus. Kemudian setelah replikasi, kita lanjut ke sintesis. Di sintesis ini ya sama tadi pembentukan pembentukan bagian-bagian tubuh virus, kemudian lanjut ke perakitan, yaitu pembentukan virus dari anggota-anggota tubuh yang tadi udah dibuat menjadi virus yang bentuknya sudah sempurna, dan akhirnya terjadi lisis juga, yaitu pecahnya si sel dan virus-virusnya itu keluar dan kembali menginfeksi sel-sel lain.
Oke, jadi daur lisogenik dan daur litik itu sebenarnya kurang lebih sama, dan akhir-akhirnya juga si sel inang itu akan pecah. Tapi perbedaannya itu daur lisogenik itu punya fase yang namanya, atau punya tahap yang namanya pembelahan sel ini loh. Kan di litik tuh nggak ada. Jadi tuh secara singkat tuh daur litik tuh bisa setelah adsorpsi ujuk-ujuk langsung pecah gitu ya. Jadi dalam satu sel yang diadsorpsi ini tetap dalam satu sel, pembentukan virus itu tetap dalam satu sel aja gitu. Kemudian pecah gitu kan. Nah kalau daur lisogenik ini setelah adsorpsi si selnya itu nggak langsung ujuk-ujuk pecah gitu. Jadi si selnya itu disuruh membelah dulu supaya banyak. Nah, kemudian dari setiap sel yang terinfeksi itu dia akan baru dia akan pecah. Si virusnya itu yang terbentuknya lebih banyak ya. Karena ini kan dari banyak sel. Setelah pembelahan sel kan selnya makin banyak ya tentu saja. Jadi dari banyak sel kemudian baru pecah. Jadi virus-virus yang terbentuk di sini tuh bakal lebih banyak gitu. Nah, daur lisogenik ini bisa disebut juga dengan daur yang tidak merusak si sel inang. Walaupun sebenarnya akhir-akhirnya juga bakal rusak, tapi kan dia tuh ada tahap ini nih, ada tahap pembelahan sel ini, makanya dia disebut tidak merusak si sel inang. Jadi, pada soal ini tuh kemampuan genom virus untuk berkorporasi dan terintegrasi ke dalam genom sel inang tanpa merusak sel inang, ya, termasuk dalam daur hidup virus yang disebut, yang mana? Iya, daur lisogenik ya. Karena waktu si virusnya berkorporasi dan terintegrasi, ini tuh maksudnya kayak menyatu gitu ya ke dalam genom sel inang, ya kan menyatu gini, itu tanpa merusak, ya berarti yang daur lisogenik ya. Karena daur litik itu dia langsung pecah gitu, sedangkan daur lisogenik itu dia melakukan pembelahan sel dulu sebelum ya emang pada akhir-akhirnya juga pecah. Oke, jadi soal ini kita jawab yang E.